Malam ini mungkin terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena hatimu sedang terlalu ramai. Sepanjang hari kamu menjalani peranmu dengan baik, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tanggung jawab, menahan emosi yang tidak sempat diproses. Kamu terlihat tenang, terlihat dewasa, terlihat mampu mengatasi semuanya. Namun ketika malam datang dan tidak ada lagi yang perlu kamu jelaskan kepada siapapun, rasa itu muncul perlahan. Rasa lelah yang tidak hanya ada di tubuh tetapi juga di pikiran, seperti beban yang tidak terlihat, tetapi terus kamu bawa dari pagi hingga sekarang. Kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa hal-hal kecil terasa begitu menguras energi? Kenapa komentar sederhana bisa membekas begitu lama? Kenapa kamu harus selalu menjadi orang yang mengerti? Sementara jarang sekali ada yang benar-benar bertanya apakah kamu baik-baik saja. Dan di titik inilah banyak orang salah memahami dirinya sendiri. Mereka mengira mereka lemah. Mereka mengira mereka kurang tangguh. Padahal yang sebenarnya terjadi mereka terlalu lama kuat tanpa jeda. Kita hidup di dunia yang memuji ketahanan, tetapi jarang mengajarkan cara beristirahat dengan benar. Kita diajarkan untuk bangkit setiap kali jatuh, tetapi tidak diajarkan cara memeluk diri sendiri saat lelah. Kita diminta untuk terus melangkah, tanpa pernah diberi ruang untuk berhenti sejenak dan berkata, "Aku butuh waktu." Malam ini mungkin yang kamu butuhkan bukan nasihat keras, bukan dorongan untuk berlari lebih cepat, bukan pengingat untuk bekerja lebih giat. Mungkin yang kamu butuhkan hanyalah izin. Izin untuk tidak selalu kuat, izin untuk merasa cukup dengan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Izin untuk menerima bahwa kamu manusia, dan dalam keheningan malam seperti ini, kita akan belajar sesuatu yang sederhana namun sering kita lupakan, bahwa menerima kelemahan sesaat bukan berarti menyerah pada kehidupan. Itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Seringkali kita mengaitkan lelah dengan kegagalan. Jika kita merasa lelah, berarti kita kurang disiplin. Jika kita merasa ingin berhenti, berarti kita tidak cukup kuat. Pola pikir seperti ini terlihat tegas tetapi diam-diam melukai. Lelah adalah konsekuensi dari usaha. Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah lelah. Jika kamu tidak pernah peduli, kamu tidak akan pernah merasa terkuras. Justru karena kamu bertanggung jawab, kamu merasa berat. Justru karena kamu peduli, kamu merasa tertekan. Stoikisme tidak pernah meminta kita untuk menjadi batu. Ia mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang sadar. Sadar bahwa emosi ada, sadar bahwa kelelahan ada, namun tidak membiarkan semua itu mengendalikan arah hidup kita. Malam ini daripada bertanya kenapa kamu selemah ini, coba ubah pertanyaannya. Apa yang sudah kamu tanggung minggu ini? Apa saja yang kamu selesaikan tanpa banyak bicara? Berapa banyak hal yang kamu tahan demi menjaga kestabilan? Kita seringkali lupa menghitung keberanian kecil yang kita lakukan setiap hari. Bangun ketika sebenarnya ingin menyerah. Datang tepat waktu ketika hati sedang tidak ingin bertemu siapapun. Menyelesaikan pekerjaan meski pikiran sedang tidak utuh. Lelah bukan bukti kamu gagal. Lelah adalah bukti kamu berjalan. Salah satu hal yang paling menguras energi di era ini adalah perbandingan. Kita melihat pencapaian orang lain dan merasa tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain dan merasa kurang. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu cerita utuh di balik apa yang terlihat. Perbandingan membuat kamu merasa perjalananmu salah arah. Padahal mungkin kamu hanya sedang berada di fase yang berbeda. Tidak semua orang tumbuh dengan kecepatan yang sama. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Dan pencapaian orang lain bukan bagian dari kendali kita. Yang bisa kita atur hanyalah usaha hari ini, sikap hari ini, pilihan hari ini. Malam yang melelahkan seringkali bukan tentang banyaknya pekerjaan, tetapi tentang banyaknya pikiran yang tidak perlu. Pikiran yang terus membandingkan, terus menilai, terus meragukan diri sendiri. Jika malam ini kamu merasa kecil, mungkin bukan karena kamu benar-benar kecil. Mungkin karena kamu terlalu lama melihat keluar dan lupa melihat ke dalam. Ada satu kebohongan yang sering kita percaya diam-diam, bahwa jika kita berhenti sejenak maka kita akan tertinggal jauh. Bahwa jika kita mengakui kelelahan maka kita dianggap lemah. Padahal hidup bukan perlombaan lari pendek yang harus dimenangkan dalam satu tarikan napas.
Hidup lebih menyerupai perjalanan panjang yang menuntut pengaturan ritme. Kamu tidak diciptakan untuk terus menekan diri tanpa henti. Tubuhmu memiliki batas, pikiranmu memiliki kapasitas, dan emosimu juga membutuhkan ruang untuk diproses. Ketika semua itu kamu abaikan, bukan kekuatan yang tumbuh, melainkan kelelahan yang menumpuk tanpa arah. Malam ini cobalah melihat batasmu bukan sebagai dinding, tetapi sebagai penunjuk arah. Batas memberitahu kapan harus melambat, kapan harus menolak tambahan beban, kapan harus mengatakan tidak pada sesuatu yang sebenarnya tidak wajib kamu tanggung. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima realitas apa adanya. Dan realitasnya, kita bukan makhluk tanpa lelah. Kita bukan mesin yang bisa terus dipacu tanpa dampak. Justru kebijaksanaan muncul ketika kita tahu kapan harus bertahan dan kapan harus beristirahat. Seringkali kita keras pada diri sendiri karena takut dianggap tidak cukup. Padahal yang paling penting bukanlah bagaimana orang melihatmu, melainkan bagaimana kamu bertahan dalam jangka panjang. Apa gunanya terlihat kuat hari ini jika besok kamu runtuh karena terlalu memaksa? Menerima batas bukan berarti berhenti berkembang. Itu berarti kamu memilih berkembang dengan sadar. Kamu memilih perjalanan yang bisa kamu jaga, bukan hanya pencapaian yang bisa kamu pamerkan. Dan mungkin malam ini adalah momen yang tepat untuk berkata pada diri sendiri, aku tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Malam yang melelahkan seringkali terasa sunyi, namun justru dalam sunyi itulah kejujuran muncul. Ketika tidak ada lagi distraksi, tidak ada lagi tuntutan suara dari luar, kamu mulai mendengar isi pikiranmu sendiri dengan lebih jelas. Banyak orang takut pada kesunyian karena di dalamnya ada pertemuan dengan diri sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dihindari. Apakah aku bahagia dengan arah hidupku? Apakah aku terlalu memaksakan sesuatu? Apakah aku hidup sesuai nilai yang kupercaya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman. Namun mereka penting, karena tanpa kesunyian kita hanya bergerak tanpa refleksi. Kita hanya sibuk tanpa arah. Stoikisme menekankan pentingnya evaluasi diri. Bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk memahami diri. Setiap malam adalah kesempatan kecil untuk meninjau ulang hari yang telah lewat. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang sudah cukup baik? Apa yang seharusnya tidak perlu kamu pikirkan lagi? Malam ini, daripada mengisi kelelahan dengan pelarian, cobalah duduk bersama dirimu sendiri. Tarik napas perlahan. Biarkan pikiran mengalir tanpa kamu paksa berhenti. Tidak semua pikiran harus ditanggapi. Tidak semua rasa harus diselesaikan malam ini. Kadang yang kita butuhkan hanyalah kehadiran. Hadir sepenuhnya dalam sunyi, tanpa menilai, tanpa menyalahkan. Karena dari sanalah ketenangan perlahan tumbuh. Salah satu sumber kelelahan terbesar adalah keinginan untuk selalu diterima. Kita ingin tidak mengecewakan siapapun. Kita ingin terlihat baik di mata semua orang. Dan tanpa sadar, kita mulai mengorbankan kenyamanan diri sendiri. Kita berkata iya ketika hati ingin berkata tidak. Kita menahan opini agar suasana tetap aman. Kita mengerjakan lebih dari yang seharusnya agar tidak dianggap kurang peduli. Masalahnya, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tetap tidak bisa memuaskan semua orang. Selalu akan ada yang tidak setuju, selalu ada yang kurang puas. Dan jika harga dirimu bergantung pada penilaian mereka, kamu akan terus lelah tanpa akhir. Stoikisme mengingatkan bahwa reputasi berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah integritas. Apakah tindakanmu selaras dengan nilai yang kamu yakini? Apakah kamu jujur pada dirimu sendiri? Malam ini mungkin terasa berat karena kamu terlalu banyak memikirkan persepsi orang lain. Cobalah lepaskan sedikit demi sedikit. Tidak semua komentar harus masuk ke hati. Tidak semua ekspektasi harus dipenuhi. Kamu berhak hidup dengan batas yang sehat. Kamu berhak menjaga energimu, dan kamu berhak memilih ketenangan daripada pengakuan. Tidak semua hari akan berjalan sesuai rencana. Ada hari ketika kamu merasa produktif dan penuh semangat. Ada juga hari seperti ini, ketika semuanya terasa lebih berat dari biasanya. Masalahnya bukan pada hari yang buruk. Masalahnya adalah ekspektasi bahwa setiap hari harus sempurna. Kita sering menuntut diri untuk selalu stabil, selalu fokus, selalu kuat. Padahal hidup tidak pernah bergerak dalam garis lurus. Hari yang melelahkan bukan berarti hidupmu buruk. Ia hanya bagian dari irama.
seperti gelombang yang naik dan turun, seperti napas yang masuk dan keluar. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap kenyataan, bukan penerimaan pasif tetapi penerimaan sadar. Hari ini mungkin tidak ideal, beberapa hal mungkin tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, namun itu bukan alasan untuk memusuhi diri sendiri. Daripada berkata, "Aku seharusnya bisa lebih baik," cobalah berkata, "Aku sudah melakukan yang aku mampu hari ini." Kalimat itu sederhana tetapi dampaknya besar. Ia menghentikan perang kecil yang sering terjadi di dalam pikiranmu. Ia memberi ruang bagi dirimu untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Malam ini izinkan dirimu menerima hari yang tidak sempurna. Tidak semua hal harus diperbaiki sekarang. Tidak semua kekurangan harus kamu hukum dengan kritik tajam. Kadang yang paling bijak bukan memperbaiki segalanya, melainkan menerima bahwa kamu sudah cukup berusaha. Kelelahan seringkali bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena cara kita memandangnya. Jika setiap kesalahan dianggap kegagalan besar, maka hidup terasa menakutkan. Jika setiap kritik dianggap ancaman, maka hidup terasa penuh tekanan. Cara kita menilai peristiwa menentukan berat atau ringannya beban yang kita rasakan. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, namun merasakan dampak yang berbeda, bukan karena situasinya berbeda, tetapi karena sudut pandangnya berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa peristiwa itu netral. Yang memberi makna adalah interpretasi kita. Malam ini cobalah melihat ulang minggu yang kamu jalani. Apakah semua benar-benar seburuk yang kamu pikirkan? Atau ada bagian-bagian kecil yang sebenarnya sudah kamu tangani dengan baik? Kita cenderung mengingat kegagalan lebih lama daripada keberhasilan. Padahal keberhasilan kecil itu yang membangun ketahanan kita. Mengatur ulang cara pandang bukan berarti membohongi diri. Itu berarti melihat dengan lebih adil, tidak membesar-besarkan kesalahan, tidak mengecilkan usaha. Saat kamu mulai melihat hidup dengan lebih tenang, beban yang sama bisa terasa lebih ringan. Energi adalah sumber daya yang terbatas, namun seringkali kita menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak benar-benar penting. Memikirkan komentar orang, membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi, mengulang kesalahan kecil berkali-kali dalam pikiran, semua itu menguras tanpa memberi hasil nyata. Stoikisme menekankan fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Tindakan, response, pilihan sikap. Malam ini tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar layak mendapatkan energiku? Tidak semua konflik perlu dimenangkan. Tidak semua perdebatan perlu dilanjutkan. Tidak semua masalah perlu diselesaikan dalam satu malam. Kamu berhak menghemat energimu untuk hal yang benar-benar bermakna. Untuk kesehatanmu, untuk hubungan yang tulus, untuk pertumbuhan yang nyata. Ketika kamu mulai selektif, hidup terasa lebih tenang. Kita sering merasa tertinggal karena melihat orang lain bergerak cepat. Namun pertumbuhan yang tergesa seringkali rapuh. Pohon yang tumbuh terlalu cepat tanpa akar yang kuat akan mudah tumbang. Begitu pula manusia. Jika kamu merasa lambat, mungkin sebenarnya kamu sedang membangun fondasi. Mungkin kamu sedang belajar ketahanan. Mungkin kamu sedang memahami dirimu lebih dalam. Pertumbuhan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Ia sering terjadi dalam sunyi, dalam proses yang tidak disorot siapapun. Malam ini percayalah bahwa langkah kecil tetaplah langkah. Tidak perlu membandingkan kecepatannya. Yang penting adalah konsistensi dan arah. Coba ingat kembali masa-masa sulit yang pernah kamu lewati. Saat itu mungkin terasa berat dan tidak ada jalan keluar. Namun kamu tetap di sini sekarang. Itu bukan kebetulan. Itu bukti ketahanan. Seringkali kita lupa menghargai diri sendiri. Kita hanya fokus pada apa yang belum tercapai. Padahal ada banyak hal yang sudah berhasil kita lewati. Malam ini mungkin terasa berat. Namun jika kamu bisa melewati hari-hari sebelumnya, kamu juga bisa melewati malam ini. Tidak dengan terburu-buru, tidak dengan memaksa diri, tetapi dengan ketenangan yang perlahan dibangun. Malam yang melelahkan bukanlah tanda bahwa kamu gagal menjalani hidup. Ia hanya pengingat bahwa kamu manusia, bahwa kamu punya batas, bahwa kamu butuh jeda. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu sempurna, tidak harus selalu menjadi jawaban bagi semua orang. Kadang yang paling bijak adalah duduk diam, mengakui lelah, lalu berkata pada diri sendiri, "Aku akan melanjutkan besok dengan lebih tenang."
Jika malam ini kamu merasa tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Jika narasi ini menemanimu di malam yang berat, izinkan dirimu untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Tinggalkan komentar tentang apa yang sedang kamu rasakan malam ini, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dalam diam. Kita tidak sendirian, dan kita tidak harus selalu kuat sendirian.